kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang, oh Tuhan, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biarlah seumpama Raja Wali Tuhan, yang terus naik mengatasi badai, demikian hidup kami di hadapan-Mu. Kami sebagaimana ada, kami ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kemampuan yang Engkau berikan Tuhan bukan sekedar untuk hidup, tapi untuk bertahan, bahkan mengatasi segala persoalan badai kehidupan. Bukan cuma sekedar itu, tetapi Engkau bawa kami terus naik dan tidak turun. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami dikuatkan oleh hadirat, pengurapan, dan kebenaran firman-Mu kiranya terus membaharui kehidupan kami, bertumbuh di dalam pengenalan akan.
Terpujilah Kristus oleh darah anak domba Allah yang kudus, yang kepadamu kami bergantung setiap waktu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang melampaui akal akan melihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 31 hingga 40. Judul firman Tuhan yang kami akan bawakan pagi hari ini yaitu orang yang menantikan Tuhan. Seumpama Raja Wali. Goncangan demi goncangan yang dihadapi oleh bangsa Yahudi adalah goncangan sebagaimana yang Tuhan kehendaki supaya mereka tumbuh menjadi kuat. Tuhan berkata, jangan mengandalkan Mesir, jangan mengandalkan kuda-kuda di Mesir, jangan mengandalkan bangsa Asyur, jangan mengandalkan bangsa Aram. Dan ketika mereka mengandalkan kekuatan bangsa lain, mereka diguncangkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenalilah kepada siapa engkau berharap dan percayalah seperti bangsa Yahudi yang terus digoncangkan karena bukan Tuhan menginginkan kematian atau maut menghampiri mereka, tetapi justru karena sebagai ayah yang baik, Dia mengasihi kita semua. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati Tuhan, mari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 32 firman Tuhan berkata, sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengandalkan kekuatan di luar Tuhan akan ditinggalkan. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan kembali untuk memberikan kekuatan bagi mereka. Kita tidak pernah berjuang sendiri sebab ketika kita lemah, Dia mencurahkan kekuatan daripada Dia. Artinya ada bagian dari Tuhan yang menjadi bagian kita. Ada esensi dari kepribadian Allah yang diberikan bagi kita, yaitu rohnya. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Sampai dicurahkan kepada kita roh yang kudus. Sampai dicurahkan kepada kita bagian dari kepribadian Allah, yaitu rohnya yang kudus. Maka kehidupan kita yang merasa ditinggalkan, merasa ada padang gurun persoalan dalam kehidupan kita. Padang gurun itu akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak selama-lamanya kita merasa ditinggalkan. Sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan Dia tidak sekali-kali akan membiarkan kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara, apakah kasih Tuhan bersyarat? Kasih Tuhan tidak pernah dapat kita balas. Kasih Tuhan dan pengampunan tidak bisa atas inisiatif kita. Tetapi ketika Dia memberikan pengampunan, Dia rindu ada damai, Dia rindu ada kebenaran yang tumbuh. Pengenalan akan Tuhan membuat kebenaran itu akan tumbuh di dalam diri kita. Dan respon kita terhadap kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jikalau kita mencari damai, firman Tuhan berkata bahwa bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Itu tujuan Tuhan. Dan Dia rindu kebenaran itu harus tumbuh. Kebenaran itu harus di dalam diri kita. Kebenaran itu kita harus kembangkan di dalam diri kita lewat pengenalan tiap hari, lewat merenungkan firman tiap hari. Saudaraku yang diberkati, jangan jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi Raja Wali yang dewasa harus diawali dengan makanan yang benar, yaitu makan kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan roh Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita. Artinya ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya kita bisa naik terbang sebagaimana Raja Wali. Di luar dari roh Tuhan, kita tidak mampu terbang mengatasi badai. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan kita, ketika bangsa Asyur menghina bangsa Yahudi, ketika melalui juru minum yang diutus oleh Raja Asyur, mereka mengolok-olok, mereka merendahkan bangsa Israel. Bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di istana mereka hampiri Hizkia. Dan Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi melalui Nabi Yesaya, bangsa Yahudi bangkit, bangsa Yahudi kuat, dan Raja Hizkia merupakan raja yang tetap berpegang teguh imannya kepada Tuhan. Akhirnya bangsa Yahudi itu bangkit. Namun saudara, setelah itu ketika bangsa Yahudi sudah bangkit,
mereka dapat mengatasi olok-olok dari bangsa Asyur. Kemudian Raja Hizkia mendapatkan goncangan juga yang begitu hebat. Diizinkan Tuhan dia mengalami sakit penyakit yang parah sehingga dia akan dikatakan akan mati. Namun saudara, doa Hizkia dikenal sebagai doa yang penuh kuasa, yaitu dia berdoa, dia bergumul, dia mencari Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya dan dia diperpanjang umurnya 15 tahun. Yesaya 38, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Datang Nabi Yesaya bin Amos berkata, begini firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, kalau kita didiagnosa kanker dan akan mati, pasti kita ketakutan. Ini hamba Tuhan, orang yang dapat dipercaya sebagai penyambung lidah Tuhan. Dia berkata, kamu akan mati, sampaikan pesan-pesan terakhir. Mungkin Hizkia bisa sakit hati, mungkin Hizkia bisa kecewa. Selama ini dia setia dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan dia digoncang supaya dia menjadi kuat, bahkan imannya berlipat kali ganda menjadi teguh. Ketika dia dikatakan akan mati, dia tidak langsung down, dia justru mencari Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami tantangan dan cobaan, ada orang-orang yang mematahkan semangat kita. Apakah kita meresponinya dengan kecewa? Apakah kita meresponinya dengan membalas, oh Tuhan jahat? Saudara, justru Hizkia belajar untuk meresponi dengan positif. Dia menangis di kaki Tuhan, dia berdoa. Saudara, untuk menjadi Raja Wali, untuk seketika lamanya laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarang, dia goncangkan itu anak Raja Wali, dilemparkannya ke bawah, kemudian Raja Wali itu belajar untuk terbang. Iman adalah cara kita untuk belajar mengepakkan sayap dengan mandiri, dengan percaya kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh Hizkia. Sesudah dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan goncangkan dia dengan ancaman kematian. Tetapi Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergi dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan yang melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu pun matahari mundurlah ke belakang 10 tapak dari jalan yang selalu dijalaninya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Hizkia doanya didengar, air matanya dilihat, Tuhan memperpanjang umurnya, Tuhan melepaskan dia, dan kemudian Tuhan melepaskan dia dari tangan Raja Asyur, dan Tuhan memagari kota ini. Saudaraku yang diberkati, ketika Tuhan membuat engkau turun 1 level, dia membuat engkau naik 5 level. Ketika Tuhan membuat Hizkia turun, dia down dengan ancaman kematian, Tuhan membawa dia lebih naik lagi. Didengar doanya, dilihat air matanya, memperpanjang hidupnya 15 tahun, melepaskan dia dari Raja Asyur, memagari kota ini, dan memberikan tanda-tanda ajaib bagi Yesaya, bagi Hizkia. Lalu saudara, Raja Hizkia ketika sesudah dia sakit dan sembuh dari penyakitnya, dia melakukan lagu karangannya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat lagi Tuhan lagi di negeri orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit
menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu, Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karangan lagu dan karangan doa dari Hizkia ini luar biasa. Tidak ada kata-kata menyalahkan. Dan ketika dia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Dia melihat penderitaannya sebagai alat Tuhan untuk membuat mujizat dalam kehidupannya. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Artinya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu bisa menjadi cambuk, bisa menjadi teguran, bisa menjadi alat untuk seperti bola bekel dibanting ke tanah. Semakin kuat bantingan itu, semakin tinggi engkau akan naik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip salib yang selalu diajarkan Tuhan, ya, lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yahudi, bahwa semakin kita pikul salib, semakin tinggi Tuhan akan angkat umatnya. Promosi datangnya dari Tuhan. Promosi bukan datang dari timur, barat, utara, selatan, tetapi promosi itu datangnya dari Tuhan. Ketika Hizkia terancam kematian, hidupnya menunjukkan mujizat yang luar biasa. Ketambahan 15 tahun itu merupakan revolusi yang luar biasa. Saudara, di dalam kehidupanmu yang mungkin terbanting ke tanah seperti bola bekel yang dibanting dengan sangat kuat, semakin kuat akan semakin naik jikalau engkau berespon yang baik. Saudara, berespon yang baik seperti bola. Dia lentur, dia mengikuti alunan dari bantingan. Karena dia mengikuti elastis, bola yang elastis ini akan naik lebih tinggi. Saudara, kalau hati kita tidak elastis, hati kita tidak remuk, hati kita tidak menyerah kepada Tuhan, kita tidak akan naik ke atas. Kalau hati kita seperti batu, batu akan tetap terbanting ke bawah. Dia tidak akan melesatkan. Raja Wali semakin digoncang ketika dia menyesuaikan dengan badai, menyeimbangkan dengan goncangan, dia naik lebih tinggi. Yesaya 40 firman Tuhan katakan 27 hingga 31. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Saudaraku, respon yang tidak benar, respon yang kaku, yang tidak fleksibel, respon yang seperti batu tidak akan terbanting dan kemudian naik. Tapi batu itu akan keras dan hancur. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung? Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Lihat cara Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, Raja Wali adalah burung yang kuat. Ketika dia menjadi sangat besar, dia menjadi sangat berat. Berat dengan bulu-bulu, dengan berat bebannya sendiri. Dan pada periode waktu tertentu, dia masuk ke dalam situasi paruh waktu. Dia menjadi sangat berat dengan sayapnya yang tebal, dengan tubuhnya yang besar. Dan saudara, paruhnya mulai bengkok. Dan kemudian pada paruh waktu itu dia menjadi sangat berat, sangat lama dan susah untuk terbang. Pada periode ini ketika Raja Wali itu memutuskan untuk berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, dia akan mati. Tetapi Raja Wali pada umur yang paruh waktu ini, dia harus naik ke gunung. Dia harus naik ke bukit. Nah, di bukit itu adalah proses yang paling berat bagi seekor Raja Wali. Dia harus berdiam di sana, tinggal di sana karena dia tidak bisa terbang. Karena dia sudah menjadi lemah, dia tidak bisa terbang lagi karena bulu-bulunya berat. Ketika dia di dalam proses masa penantian itu, dia harus ada di gunung. Harus ada Raja Wali yang lain yang mengirimkan makanan kepada dia supaya dia hidup. Di sini kita lihat bahwa ketika seseorang ada di dalam masalah, dia kadangkala ada kebergantungan kepada Tuhan dan Tuhan akan kirim
orang-orang untuk menolong dia. Raja Wali juga demikian. Pada masa paruh waktu dia harus berdiam di bukit yang tinggi, dia harus ada di sana sampai bulu-bulunya rontok. Disitulah dia punya kesempatan untuk beberapa bulan lamanya bulu-bulunya rontok, kemudian dia akan tumbuh bulu baru. Lalu paruhnya yang sudah mulai bengkok dipatuk-patukannya ke batu sampai patah. Kemudian paruhnya akan bertumbuh paruh yang baru. Dan saudaraku, ketika dia berdiam di gunung batu, dia bisa saja dibawakan makanan oleh anaknya. Dia bisa saja dibawakan makanan oleh burung-burung yang lain. Dan mereka memiliki pemahaman tentang itu sebagai hewan yang tahu dengan pengadaptasian budaya mereka. Dan kemudian Raja Wali yang tetap bertahan. Mereka tetap bertahan hidup. Dan kemudian ketika mereka pulih, bulu-bulunya tumbuh kembali selama beberapa bulan. Dia menjadi kuat dan dia bisa hidup 30 tahun bahkan lebih. 30 tahun bahkan lebih. Saudara, Raja Wali punya proses. Raja Wali bukan sekedar dia tumbuh kemudian dia menjadi hewan yang terus mengatasi badai. Dia ada masa di mana dia harus proses berdiam di atas bukit yang tinggi. Dia harus menantikan berkat-berkat dari burung-burung yang lain yang akan mengantarnya. Dia harus menunggu bulu-bulunya tumbuh kembali. Dia harus dengan sabar mematok paruhnya sampai paruhnya patah dan tumbuh paruh yang baru. Saudara, itulah yang kemudian dikatakan paruh waktu dari Raja Wali. Tetapi jika dia melewati paruh waktu itu, dia akan tumbuh menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat, menjadi Raja Wali yang lebih panjang umur. Saudara yang diberkati, demikian kita juga hidup manusia. Jangan kecewa, jangan sedih ketika engkau pernah berada di titik terendah. Pada saat itu, engkau mungkin sedang dibaharui. Belajar mengandalkan Tuhan, belajar ketika ada orang menolong engkau menghargai, belajar ketika engkau buka hati terhadap pertolongan Tuhan yang bisa saja Tuhan kirim lewat siapa saja. Engkau belajar untuk berterima kasih, belajar untuk bersyukur. Dan hidupmu di paruh waktu itu membuat engkau memiliki titik balik yang membuat engkau jadi manusia yang berbeda, yang baru. Seumpama Raja Wali, pertama kita dihempaskan badai, tapi kemudian Raja Wali punya pilihan untuk bertahan. Ketika dia bertahan, dia mengatasi badai. Dia mendapat kekuatan baru. Dan ketika dia mendapat kekuatan baru, dia dibaharui sekali lagi. Dan dia bisa terbang lebih tinggi, umur lebih panjang. Saudara yang diberkati, Raja Wali adalah hewan yang memiliki sifat tidak gampang menyerah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang punya natur dalam kehidupan. Manusia punya natur bahwa dia ketika dia lahir menangis, ya, ketika dia jatuh menangis, ketika dia sedih dia menangis, ketika dia senang dia menangis, ketika ada sukacita dia menangis, ketika ada duka cita dia menangis, ketika dia mati orang menangisi dia. Tapi saudara, hidup kita tidak berhenti pada fase ditangis-tangisan. Kita punya fase juga mengalami sukacita di balik persoalan. Seumpama Raja Wali dihempaskan badai tapi memilih bertahan dan mengatasi badai. Kemudian dia mendapati proses dan mendapat kekuatan baru. Kemudian dia akan terbang tinggi. Saudara, demikian pula hidup kita. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tahu hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Masa depannya sungguh ada, hari depan tidak akan hilang. Tuhan kiranya memberkati kita menjadi kuat seumpama Raja Wali. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, biarlah kami laksana Raja Wali yang terus naik terbang tinggi mengatasi badai persoalan hidup mereka, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah, melainkan mereka berjalan makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang punya pergumulan, punya badai kehidupan. Mereka dibaharui dalam paruh waktu kehidupan mereka. Mereka sungguh mengalami perubahan hidup. Bulu-bulu yang lama dirontokkan. Sebagaimana manusia lama kami dibenamkan di dalam kuasa baptisan, di dalam nama Yesus kami tenggelamkan manusia lama kami, supaya kami hidup di dalam roh yang baru, sehingga kami berbunga, berbuah, bahkan menjadi hutan yang dapat dinikmati oleh semua orang, hutan buah-buahan. Bapa di surga, kami berdoa biarlah kekasih-kekasih Tuhan dikuatkan, dipulihkan, dibuat mengalami damai sejahtera. Mujizat terjadi pada saat ketika kami merendahkan diri di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan baru. Terpujilah nama Bapa, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberikan urapan baru, dikuatkan, dipulihkan. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan,
Shalom, umat Tuhan diberkati dalam nama Yesus. God bless you.